Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mencoba membahas salah satu pembahasan dalam Islam yang cukup penting sekali, yaitu tentang larangan menyebarkan aib saudara sesama muslim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui di zaman sekarang ini begitu banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Banyak sekali di antara mereka yang membicarakan aib orang lain, ya, membicarakan keburukan orang lain, dan seakan-akan hal ini dianggap sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa saja. Bahkan tidak enak, ya, tidak asyik kalau suatu obrolan tidak dibumbui dengan membicarakan aib orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi kita lihat banyak sekali media-media, baik media sosial ataupun media elektronik, ya, televisi atau radio, atau kita lihat di media sosial yang ada, ini banyak sekali acara-acara yang menyajikan, ya, gosip atau hal-hal yang membicarakan aib orang lain. Ya, seakan-akan ini hal yang diajarkan kepada masyarakat, yang menandakan bahwa membicarakan aib itu hal yang lumrah. Nas'alullah al-afiyah, ya. Nas'alullah as-salamah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Jadi setiap hari, ya, setiap waktu bisa kita lihat bagaimana orang begitu biasa membicarakan aib orang lain. Tentang si fulan begini, si fulan begitu, si fulan suka begini, si fulan suka begitu, dan yang lainnya. Mereka lupa ketika sedang membicarakan aib orang lain tersebut, mereka lupa dengan aibnya sendiri. Yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan aib-aib mereka di hadapan manusia, tentu mereka akan merasa malu dengan hal tersebut. Tapi Allah tutupi aib-aib manusia, sehingga terkadang manusia dengan, ya, hal tersebut, dengan ditutupinya aib mereka, menjadikan mereka semakin berani, ya, untuk melakukan perbuatan maksiat, termasuk apa? Menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Jadi dia lupa dengan dirinya sendiri. Kalau kata pepatah itu kan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah ini, ya, aib kita terlalu banyak. Kalau diumbar atau ditampakkan kepada manusia, tentu kita akan malu. Maka ini yang menjadi catatan buat kita, jangan sampai kita menyebarkan apa? Aib orang lain. Bahkan dikatakan saat diingatkan, ya, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, maka mereka sering berkata, kan ini sesuai dengan fakta, ini sesuai dengan realita yang ada,
Ya, tidak mengapa kata mereka. Ya, ini adalah satu hal yang keliru sekali. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, baik secara kehidupan sosial kita ataupun menurut kacamata agama. Ya, syariat yang menyebutkan bahwa perbuatan menyebarkan aib orang lain ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Bahkan justru syariat memerintahkan agar kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk menutupi aib atau dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh saudara mukmin yang lainnya. Kita bisa menyimak hal ini dari sabda Rasulullah SAW tentang larangan tersebut. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ya kata Nabi, yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang dia tidak suka jika hal tersebut didengar oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Nah, ini adalah ghibah yang membicarakan keburukan orang lain. Qila, lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapat Anda jika yang dibicarakan tersebut memang sesuai dengan faktanya? Qala, kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau ya yang kau sebutkan itu sesuai dengan fakta realita, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau tidak sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya, maka engkau telah memfitnahnya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi agama ini melarang perbuatan tersebut. Ya karena kalau perbuatan ghibah ini menyebar di tengah masyarakat, ya, ini bisa menimbulkan kekacauan. Bisa menimbulkan perselisihan di antara manusia itu sendiri. Ya. Dan perlu di sini dicatat bahwa setiap orang yang suka menceritakan aib atau keburukan orang lain, maka dirinya pun tidak akan aman dari dibicarakan oleh orang lain. Ini adalah satu hukum atau satu amal yang balasannya nyata sekali. Ya, siapapun yang suka membicarakan orang lain, yang membicarakan keburukan-keburukan orang lain, maka dia pun tidak akan aman dari dibicarakan oleh orang lain tentang keburukannya. Makanya ada seorang ulama salaf pernah berkata bahwa aku mendapati dalam kehidupannya ya, orang-orang yang tidak memiliki cela, tidak memiliki aib, ya, lalu mereka suka membicarakan aib manusia, maka manusia pun menceritakan aib-aib mereka. Dan aku mendapati orang-orang yang memiliki aib, namun mereka tidak membicarakan aib manusia yang lain, maka manusia pun melupakan aib mereka. Jadi ini adalah hukum yang hukum sosial ya, yang sudah dikenal dari sejak zaman dahulu. Siapapun yang suka membicarakan aib orang lain, maka dia pun akan dibicarakan aibnya oleh orang lain. Ya. Tapi siapapun yang meski memiliki aib ya, meskipun dia memiliki aib, tapi menahan lisannya, tidak membicarakan aib orang lain, maka orang-orang pun akan melupakan aib-aibnya. Artinya tidak akan membicarakan aib atau keburukan orang tersebut. Ini adalah satu hal yang nyata sesuai dengan realita di masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dalam permasalahan ini kalau kita lebih menelaah lagi, manusia dalam kehidupan ini ada dua bentuk ya. Yang pertama, ada seseorang yang tertutup keadaannya. Artinya apa? Artinya orang tersebut adalah orang yang dikenal dengan kebaikannya. Jadi kalau kita melihat ya dan menilai orang tersebut adalah orang yang baik,
orang yang soleh misalkan ya, orang yang terkenal suka menjaga kehormatannya. Maka ketika orang tersebut ya melakukan satu kekeliruan, ya, dia melakukan satu kesalahan, maka hendaknya bagi kita untuk tidak menyingkap aibnya tersebut, tidak menyebarkan kesalahannya tersebut. Karena kenapa? Karena orang tersebut dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang saleh. Karena kalau sampai kita menyebarkan aib atau kesalahan yang tidak biasa dilakukannya tersebut, maka sungguh kita telah melakukan apa? Tadi, ghibah, ya, perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh syariat ini. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencela orang-orang yang suka menyebarkan aib, ya, menyebarkan dosa atau kemaksiatan yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang. Ya, terutama orang-orang beriman, orang-orang dikenal dengan kesalehannya, kebaikannya, lalu dia sebarkan. Nah, Allah cela orang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sungguh orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji, ya, tersebarnya aib seorang mukmin yang dikenal dengan kebaikannya, baik memang betul dia melakukannya atau sekedar dugaan semata, ya, dia sebarkan di kalangan orang-orang beriman, mereka akan memperoleh azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, ini ngeri sekali. Orang-orang yang suka menyebarkan aib saudaranya sendiri yang dikenal dengan kebaikannya, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia pun demikian di akhirat nanti. Jadi ini adalah golongan yang pertama. Manusia-manusia yang dikenal suka menjaga kehormatannya, ya, dikenal dengan kebaikannya, lalu dia melakukan satu kesalahan yang tidak biasa dilakukannya, maka kewajiban kita adalah menutupi aibnya, ya, tidak menyebarkan di kalangan manusia. Kemudian tipe yang kedua, ya, dalam permasalahan ini adalah seseorang yang dikenal dengan kemaksiatannya. Jadi kalau dia melakukan maksiat itu terang-terangan, ya, tidak malu-malu lagi. Jadi dia tidak peduli cemoohan atau apa, ya. Yang jelas dia enjoy, dia senang, ya, melakukan kemaksiatan tersebut tanpa mempedulikan perkataan orang lain. Maka pada orang seperti ini, ya, ketika kita membicarakan keburukannya, ini bukan termasuk ghibah, ya. Artinya kita membicarakan keburukannya untuk mengingatkan manusia agar jangan sampai, ya, mendekati orang seperti itu, agar jangan sampai bergaul dengan orang seperti itu yang suka berbuat maksiat secara terang-terangan, ya, agar manusia terhindar dari keburukannya tersebut, ya. Karena betapa banyak orang yang ketika bergaul dengannya terbawa, ya, keburukannya. Maka agar manusia terhindar dari keburukannya tersebut diingatkan, ya, disebutkan keburukannya supaya manusia menjauhi orang seperti itu yang suka berbuat maksiat secara terang-terangan. Nah, inilah tipe yang kedua, yaitu ketika seseorang terang-terangan berbuat maksiat di hadapan manusia, tidak malu-malu lagi, ya, bahkan bisa mempengaruhi masyarakat sekitar, maka kewajiban kita adalah mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan masyarakat sekitar untuk supaya terhindar dari keburukannya tersebut. Ini bukan termasuk apa? Ghibah yang diharamkan. Tapi syaratnya tadi, niatnya untuk memperbaiki. Ya, bukan untuk menyebarkan kekacauan atau fitnah di masyarakat seperti itu. Taib, kaum muslimin rahimakumullah, memang ya dalam masalah apa istilahnya menyebarkan aib kehormatan seorang muslim, bagi orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan tersebut sulit untuk menahannya. Ya, mungkin seseorang bisa menahan rasa haus, ya, dahaga ini dari mulai subuh sampai maghrib, orang mungkin mampu menahannya. Tapi bagi orang yang terbiasa apa istilahnya menggibah orang lain, membicarakan aib orang lain, untuk menahan lisannya, sementara dia tahu faktanya misalkan, sulit untuk ditahan, ya, sulit untuk ditahan sendiri
tidak disampaikan kepada yang lain, sulit baginya. Makanya di sini ya, pahala yang disediakan bagi orang-orang yang mampu menahan lisannya dan yang membicarakan aib orang lain ya, yang dikenal dengan kebaikannya tadi, maka pahalanya sangat besar sekali. Kita mungkin pernah mendengar sabda Nabi SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, ya, Allah akan hilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa ya yang memudahkan kesulitan seorang mukmin ya di dunia, Allah akan mudahkan yang kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa ya yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, dia tutupi. Seorang mukmin yang dikenal dengan kebaikannya lalu melakukan kesalahan, ya, dia tutupi. Bahkan kalaupun mau menasihati, dia nasihati empat mata, ya, secara sembunyi-sembunyi. Maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan pertolongan Allah senantiasa akan diberikan kepada hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini ya, siapapun yang suka menutup aib saudara muslim yang dikenal dengan kebaikannya, kesalehannya, ya, maka Allah akan tutup aib-aibnya. Baik di dunia, ketika kita masih hidup di dunia, Allah tutup aib-aibnya. Ya tadi ya, sesuai dengan hukum yakni sosial, siapapun yang suka menutup aib, dia akan dilupakan aib-aibnya oleh masyarakat. Ya. Dan ya tentu aib-aib yang kecil kita katakan yang dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini adalah satu hal yang disebutkan ya di dalam nas, Allah akan menutup aib-aibnya di dunia dan juga nanti di akhirat ya. Baik. Dan terkadang kaum muslimin rahimakumullah, meskipun kita diperintahkan ya untuk menutup aib sesama muslim yang dikenal dengan kebaikannya, namun terkadang jika ada satu kemaslahatan ya, kita sampaikan kesalahan tersebut misalkan kepada orang-orang yang memang pantas untuk menasehatinya tadi ya. Misalkan kita tidak bisa menasehati secara empat mata karena orang tersebut yakni kurang dekat dengan kita misalkan. Maka kita sampaikan kepada orang-orang yang mampu untuk menasehatinya. Atau kalau satu perbuatan yang harus ada hukuman jerak misalkan, kita sampaikan kepada orang yang mampu menghukumnya. Ya misalkan seorang wanita melakukan satu kekeliruan, ya, dia menampakkan aurat di tengah-tengah masyarakat, ya. Ini adalah satu aib menurut syariat, ya, meskipun di zaman sekarang, ya, mereka begitu biasa sekali melakukan hal tersebut. Padahal menurut syariat ini adalah satu aib yang sangat jelas sekali, ya. Maka boleh kita sampaikan kepada orang tuanya misalkan, atau kepada suaminya kalau dia sudah bersuami, sampaikan ini ada satu kekeliruan, ini satu aib besar dalam Islam, tolong dinasihati misalkan. Atau seorang anak ya tadi kepada orang tuanya, atau seorang guru misalkan melakukan satu kekeliruan, kita sampaikan hal tersebut kepada orang yang mampu untuk memberikan yakni semacam nasihat atau hukuman jerak misalkan kepada kepala sekolahnya ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi yang jelas kalau ada maslahat ya boleh bagi kita untuk menyampaikan hal tersebut ya dengan tujuan untuk memperbaiki. Karena yang perlu diingat bagi kita ya bahwa kita pun terlalu banyak ya aib-aib yang kita pernah lakukan, dosa-dosa, kesalahan, kekeliruan yang pernah kita lakukan. Maka sibukkan diri kita dengan apa? Memperbaiki ya, memperbaiki bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengganti dengan amal-amal kebaikan ya, memperbanyak amal soleh seperti itu. Karena kenapa tadi ya? Khawatir orang-orang yang suka mencari-cari aib orang lain, kesalahan orang lain, Allah akan buka aibnya
di dunia dan di akhirat, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbuh la tagtabul muslimin." Wahai sekalian kaum mukminin, ya orang beriman yang dia mengatakan dengan lisannya, "Aku beriman," namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menggibah, bicarakan aib-aib saudara sesama muslim, ya. Wala tattabi'u auratihim, jangan suka mencari-cari aurat, mengintai ya kesalahan aib atau aurat mereka. Fa innahu man ittaba auratihim yattabi'illahu azza wa jalla auratih. Karena siapapun ya yang mencari-cari aurat seorang muslim, ya, mencari kesalahan seorang mukmin, seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Ya, Allah akan bongkar kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, maka Allah akan membongkarnya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Bayangkan, jauh dari penglihatan manusia tetap Allah akan bongkar. Ketika dia dalam hidupnya suka mencari-cari aib orang lain, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah gambaran yang sangat nyata sekali betapa besar ya, betapa mulia kehormatan seorang muslim. Wajib bagi kita jaga dan jangan sampai kita mencemarkannya. Pernah satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memandang Ka'bah. Lalu dia berkata, "Ma'a'dhamaki wa a'dhama hurmatik." Alangkah agungnya engkau dan besarnya kehormatanmu. Semua mukmin tahu ya. Wal mu'min a'dhama hurmatan indallahi minki. Tapi seorang mukmin ini lebih besar kehormatannya di sisi Allah daripadamu. Ini daripada Ka'bah, seperti itu. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan kaum muslimin rahimakumullah, bahkan ya, larangan menyebarkan aib sesama muslim ini bisa menjadi wasilah ya orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin yang dikenal dengan kebaikannya melakukan kesalahan, lalu kita tutup rapat-rapat lisan kita dari membicarakan kesalahan tersebut, maka ini bisa menjadi wasilah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan kekeliruan lalu kita diam semuanya, tidak menyebarkannya atau tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dengan menyebarkan fitnah seperti itu. Ini menjadi penyebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Dan ini akan menumbuhkan rasa saling sayang di antara sesama kaum muslimin. Muncul adanya husnudzon di antara sesama muslim, ya, saling berbaik sangka di antara sesama muslim. Sehingga ini akan menjadi wasilah semakin banyak orang sadar dari kesalahannya, semakin banyak orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk tipe yang pertama tadi ya, orang-orang mukmin yang dikenal dengan kebaikannya seperti itu. Taib, ada sebuah hadis yang cukup mengerikan sekali ya bagi kita orang-orang yang memiliki fitrah atau kebersihan dalam pikiran dan hati kita, bahwa orang yang suka mencela orang lain boleh jadi ya suatu hari nanti dia pun dipastikan akan melakukannya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu." Siapa yang suka mencela saudaranya, ya, membicarakan aib saudaranya, yakni dosa yang dilakukan saudaranya, maka dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan dosa yang semisal. Ini mengerikan sekali ya. Orang-orang yang suka menyebarkan aib orang lain, maka Allah tidak akan mewafatkan dia sampai dia melakukan perbuatan yang semisal dengan saudaranya. Ini mengerikan sekali, ya. Mengerikan sekali. Bagaimana ketika seseorang suka menyebarkan aib, ternyata ya dia pun melakukan perbuatan aib tersebut. Dan ini adalah orang-orang yang disifati dengan kefajirannya, ya. Orang-orang yang suka berbuat fajir, yang suka menyebarkan aib
yang nantinya dia pun akan mengalami nasib yang serupa. Sebutkan oleh Fudail bin Iyad, ya, al-mu'min yasturu wa yansah, wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Seorang mukmin itu berusaha menutupi aib, ya, dan menasehati saudaranya. 4 mata tidak disebarkan di masyarakat. Sedangkan seorang yang fajir, orang munafik, dia suka menyebarkan aib muslim, ya, seorang muslim, dan juga mencela, memfitnah muslim tersebut. Maka jauhi sifat yang buruk ini. Tapi hendaknya wajib bagi kita untuk berusaha menutupi aib-aib saudara kita, sesama muslim yang dikenal dengan kebaikannya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwa setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, yang engkau sebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu di hadapan manusia, maka itu akan kembali kepadamu. Apa maksudnya? Maksudnya kamu pasti akan melakukan dosa tersebut. Satu hal yang terjadi dalam realita, ya. Ketika ada seseorang yang suka menyebarkan aib, membicarakan kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya, dosa-dosa yang ada pada saudaranya, di waktu yang lain dia pun melakukan perbuatan tersebut. Ini satu hal yang sering kita dengar, satu hal yang sering kita lihat, ya, realita yang terjadi di masyarakat seperti itu. Makanya ada seorang salafus saleh pernah berkata, aku terkadang melihat, ya, sesuatu, yakni aib pada orang lain yang tidak aku sukai, namun aku tidak berani mengucapkannya. Karena apa? Karena aku khawatir tertimpa yang semisal. Artinya khawatir satu waktu pun aku akan melakukan hal seperti itu. Karena ini adalah satu hukum sosial, ya, yang sudah dikenal dari zaman dahulu. Siapapun yang suka menyebarkan aib orang lain, ya, pada akhirnya dia pun akan melakukan seperti itu. Maka hati-hati, ya. Menjadi kewajiban kita kaum muslimin rahimakumullah, menjadi kewajiban kita untuk berusaha menutupi aib saudara kita sama muslim yang dikenal dengan kebaikan. Tutup. Insya Allah dengan perbuatan tersebut, ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Apa kebaikannya? Allah akan tutup aib-aib kita di hadapan manusia. Allah akan tutupi, tidak membongkarnya di hadapan manusia yang lainnya. Di dunia, ya, pun demikian di akhirat tadi. Di dunia wal akhirah. Di akhirat Allah akan tutupi dari pandangan manusia di padang mahsyar. Allah akan berikan tabir, hijab, ya, sehingga manusia tidak mengetahui aib-aib kita. Karena akan betapa malu ketika Allah menyingkap aib-aib kita di hadapan seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Malu sekali. Kita bisa melihat hadis ya tentang hal tersebut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yudnil mu'min fayadau alaih kanafahu wa yasturuh. Sungguh di hari penghisaban nanti, di padang mahsyar, Allah akan mendekatkan seorang mukmin, lalu Allah meletakkan tabir, ya, yang menutupi orang mukmin tersebut, ya, dari pandangan manusia di padang mahsyar. Karena akan malu sekali. Dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia ini sangat banyak sekali. Bagaimana kalau ditampakkan di hadapan seluruh manusia yang ada? Tentu kita akan merasa malu. Si fulan yang melakukan ini, melakukan itu, dosa ini, dosa itu, ya, dalam kesendiriannya atau di hadapan manusia misalkan, kita akan malu ketika dosa-dosa tersebut disebutkan di padang mahsyar ketika manusia berkumpul semuanya. Allah tutup, ya, bagi orang yang suka menutupi aib manusia ketika di dunia, Allah tutup nanti di akhirat, ya, dari pandangan manusia. Lalu Allah berkata kepadanya, ya, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengenal dosa ini yang kau pernah lakukan di dunia? Fa yaqulu na'am ay rabb, ya, betul, itu adalah dosa yang aku pernah perbuat, wahai Rabbku. Terus, ya, dosa-dosanya disebutkan tapi ditutup dari pandangan manusia. Ini, ya, Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah tidak bongkar, tidak tampakkan di hadapan manusia, dan di akhirat Allah berikan hijab, ya, antara dirinya dengan manusia yang lainnya, sehingga, ya, manusia tidak mengetahui aib-aib tersebut. Maka di akhir hadis tersebut, qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum.
Ya, aku tutup dosa-dosamu di dunia dan juga pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ya, dengan menutup aib saudara sesama muslim, Allah tutup aib-aib kita di dunia dan Allah ampuni dosa-dosa kita di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini yang menjadi pelajaran buat kita agar berusaha untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai mudah sekali mengumbar aib orang lain. Jangan sampai tergiur dengan asiknya obrolan tentang aib orang lain. Hindari. Harus ingat dengan keutamaannya sehingga Allah selamatkan dengan diampuni dosa-dosa kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah, hidayah dan taufiknya agar terus berada di jalan yang lurus, ya, agar terus bisa melakukan amal soleh dan agar ya terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela, termasuk apa tadi? Menyebarkan aib sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.